Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel kali ini, kita akan membahas materi tentang badan yang bergerak dalam bidang informasi, seperti museum, pusat dokumentasi, dan badan arsip. Langsung saja ke materinya. 1. Museum. Pengertiannya, menurut International Council of Museum (ICOM), museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, dan perkembangannya terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak dari hal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. B. Tujuan museum. 1. Menambah pengetahuan dan wawasan. 2. Berinteraksi dengan orang lain. 3. Memberikan nuansa berbeda. 4. Sebagai tempat rekreasi dan menghibur. 5. Sebagai referensi visual. C. Jenis-jenis museum. 1. Museum berdasarkan koleksi yang dimiliki, seperti A. Museum umum. B. Museum khusus. 2. Museum berdasarkan kedudukannya, seperti A. Museum nasional. B. Museum provinsi. C. Museum lokal. D. Fungsi museum. 1. Pengumpulan dan keamanan warisan alam dan budaya. 2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah. 3. Konservasi. 4. Penyebar luasan dan pendekatan pengetahuan kepada publik. 5. Pengenalan dan apresiasi seni. 6. Visualisasi warisan alam dan budaya. 7. Sebuah refleksi dari pertumbuhan peradaban manusia. 9. Generator rasa terima kasih dan kesalehan kepada Allah. 2. Pusat dokumentasi adalah lembaga yang melakukan pengumpulan, pencairan, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh informasi, penerangan, pengetahuan, dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk mendapatkan keterangan. 2. Mendapatkan penerangan. 3. Untuk mendapatkan pengetahuan serta bukti. Serta adapun jenis-jenisnya yaitu 1. Berdasarkan kegiatan, seperti A. Dokumen pribadi. B. Dokumen niaga. C. Dokumen pemerintah. 2. Berdasarkan bentuk fisik. 1. Dokumen literer. 2. Dokumen korporil. 3. Dokumen privat. 3. Berdasarkan fungsinya. 1. Dokumentasi dinamis. 2. Dokumentasi statis. 4. Berdasarkan sifatnya. 1. Dokumen tekstual. 2. Dokumen non-tekstual. 5. Berdasarkan jenisnya. 1. Dokumen fisik. 2. Dokumen intelektual. 6. Berdasarkan dokumentasi. 1. Dokumen primer. 2. Dokumen sekunder. 3. Dokumen tersier. Adapun fungsinya yaitu 1. Menyiapkan isi dokumen untuk bahan penelitian para ilmuwan. 2. Mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara. 3. Akan menjamin keutuhan dan keautentikan informasi serta data yang berada di dalam dokumen. 4. Menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. 5. Menyampaikan alat bukti serta data akurat mengenai informasi dokumen. 6. Melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen. 3. Badan arsip adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Tujuannya yaitu 1. Jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. 2. Menghemat waktu dan tenaga. 3. Menghemat tempat penyimpanan dan menjaga rahasia arsip. 5. Menjaga kelestarian arsip. 6. Menyelamatkan pertanggungjawaban
pertanggungjawabkan, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. Adapun fungsinya yaitu 1. Sebagai sumber ingatan bagi organisasi atau perorangan jika lupa dengan isi dokumen atau permasalahan yang butuh diperhatikan isinya, serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan baru. 2. Sebagai sumber informasi bagi pemimpin yang membutuhkannya dalam menghadapi permasalahannya. 3. Sebagai bahan penelitian, arsip merupakan data dan fakta yang otentik untuk dijadikan dasar pemikiran penelitian. 4. Sebagai alat bukti tertulis suatu hal. 5. Sebagai gambaran peristiwa masa lampau atau sebagai bukti sejarah. Adapun jenis-jenisnya yaitu 1. Menurut subjek atau isinya, seperti A. Arsip kepegawaian, B. Arsip keuangan, C. Arsip pemasaran, D. Daftar pendidikan. 2. Menurut bentuk dan wujud fisiknya, A. Surat, B. Pita rekaman, C. Mikrofilm, D. Disket, E. Compact disk, F. Flash disk. 3. Menurut nilai gunanya, 1. Arsip bernilai informasi, 2. Arsip bernilai administrasi, 3. Arsip bernilai hukum, 4. Arsip bernilai sejarah, 5. Arsip bernilai ilmiah, 6. Arsip bernilai keuangan, 7. Arsip bernilai pendidikan. 4. Menurut sifat kepentingannya, 1. Arsip tak berguna, 2. Arsip berguna, 3. Arsip penting, 4. Arsip vital. 5. Menurut fungsinya, 1. Arsip dinamis, 2. Arsip statis. 6. Menurut tempat atau tingkat pengolahannya, 1. Arsip pusat, 2. Arsip unit. 7. Berdasarkan tingkat keasliannya, 1. Arsip asli, 2. Arsip tembusan, 3. Arsip salinan. 8. Menurut kekuatan hukum atau legalitas dalam hukum, 1. Arsip autentik, 2. Arsip tidak autentik. Nah, dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari museum adalah lembaga yang diperuntukkan untuk masyarakat umum untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Bahkan kita dapat mengetahui apa saja fungsi dari museum serta jenis-jenis museum. Sedangkan pusat dokumentasi adalah lembaga yang melakukan pengumpulan, pencairan, penyelidikan, pengetahuan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh informasi, penerangan, bukti, serta menyebarkannya kepada pengguna. Serta kita juga dapat mengetahui tujuan, jenis-jenis, dan fungsinya. Sedangkan badan arsip adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Demikianlah penjelasannya dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.